Kita masuk ke testing. Biasanya namanya usability testing ya teman-teman. Dan untuk caranya, oke, ini ya teman-teman. Untuk tahapan yang terakhir adalah usability testing. Setelah kalian membuat prototipe yang sesuai dengan alur yang telah kalian buat dan juga sudah sesuai kebutuhan user apa enggak. Nah, ini penentuannya kalian bisa mencari awalnya kalian harus buat test plan-nya ya, user personanya siapa, atau yang dimaksud user persona ini end user-nya. Misalnya targeting dari aplikasi fashion e-commerce-nya ini untuk kalangan anak muda nih, dari umur berapa sampai umur berapa, terus memang suka berbelanja online, terus dan kriteria lainnya gitu ya. Kalian bisa tulis di latar belakang user personanya. Terus kalian bisa pilih nih mulai dari 5 orang dulu untuk melakukan testingnya. Karena biasanya untuk 5 orang ini biasanya hasilnya sudah bisa mencapai kebutuhan ya teman-teman. Jadi kalau lebih dari 5 biasanya hasilnya sudah jenuh ataupun mirip-mirip lah hasilnya gitu. Jadi minimal 5 dulu. Terus misalnya kalau dari 5 orang tersebut belum nemu nih apa yang kalian inginkan hasilnya, kalian bisa tambah ke misalnya 10 user ataupun berapa persen dari end user kalian, seperti itu. Jadi sebenarnya nggak usah terlalu banyak ya, karena ini hasilnya akan jadi kualitatif. Lalu juga jelaskan ke pengguna yang akan direkrut apakah testingnya akan dilakukan online atau offline, seperti itu ya. Terus juga prepare apa saja yang dibutuhkan. Terus apakah kalau mengambil data dari user itu diperbolehkan, seperti itu. Nah, ini kalian bisa baca juga ya di materi. Role pada testing itu ada siapa saja. Biasanya dilakukan minimal ya 2 orang ya untuk tim UI UX misalnya. Yang satu mencatat, yang satu bertanya ke si usernya. Misalnya ada yang perlu ditanyakan oleh user, ataupun bisa aja pengamat gitu ya, misalnya pengamat dari layarnya user itu, apakah dia terlalu lama diam atau terlalu lama stop dalam mencoba aplikasinya, seperti itu. Terus ini misalnya kalau offline ya, kalian bisa menggunakan ruang tesnya. Terus juga cara merekrut calon pengguna bisa pakai jalur komunikasi WhatsApp, mungkin email atau Telegram. Mungkin kalian survei kuesioner seperti itu ya. Terus kalau ada user yang berminat untuk di usability testing atau user testing, nanti kalian bisa kontak melalui jalur komunikasi di kontak yang sudah diberikan oleh usernya, gitu. Jadi misalnya dari 100 orang yang mengisi kuesioner, yang ingin user testing hanya 5 orang gitu, juga nggak apa-apa. Kalian ambil datanya untuk melakukan user testing gitu. Lalu ini contohnya pelaksanaan testingnya ya, harus disambut, terus jangan membuat usernya terlalu terkekang gitu ya. Jadi jangan terlalu banyak orang juga, hanya beberapa orang saja dan satu moderator lah istilahnya.
Ini contohnya. Nah, nanti kalian bisa share prototypingnya kayak yang tadi ya. Jadi di sisi prototypingnya ada share prototype. Ini harus lewat yang di sini ya, bukan yang di dalam Figma filenya, tapi kita harus preview dulu, terus share prototype. Nah, kalau share prototype-nya sudah diklik, nanti ada share share filenya. Dia bisa can view ataupun anyone with the link ini bisa melihat gitu ya. Nah, nanti kalian bisa copy linknya, copy link prototypingnya. Dan selanjutnya kalian juga harus lihat taks apa yang akan diberikan ke penggunanya. Misalnya, silakan ibu atau bapak atau usernya ya mencari, taksnya harus mencari barang atau membeli barang dan melakukan pembayaran sampai melakukan review di aplikasi kami gitu. Nah, dia akan coba nih eksplorasi prototipe kalian. Terus kalian bisa observe dari mungkin reaksi raut muka, misalnya itu kalau offline ya. Terus dari screen sharingnya itu bisa dilihat apakah dia berputar-putar terus saat misalnya back atau masuk ke page lainnya tuh lebih mudah ataupun kebingungan gitu ya. Biasanya kan kelihatan tuh habis ini kemana kak. Nah itu kalau dia bertanya berarti ada sesuatu yang membuat dia bingung gitu untuk usernya. Terus kalau sudah selesai, sudah mencapai tugasnya ataupun dia stop nih, ya kalian bisa tanyakan feedbacknya seperti apa. Terus apakah apa sih yang membuat dia bingung kalau dia bertanya tadi gitu. Nah, kalian selanjutnya bisa merekap hasil testing dari yang kalian laksanakan tadi ke dalam completion rate. Nah, di sini misalnya kalian bagi menjadi beberapa flow misalnya atau step. Itu terserah kalian. Mungkin kalau ada banyak flow yang harus di-testing, bisa langsung dibagi kolom-kolom seperti ini. Nah, misalnya user 1 lancar nih, lancar dalam step satunya. Jadi bisa kasih parameter yang hijau ataupun misalnya merah, itu berarti dia sampai stop, tidak lanjut ke step lainnya. Jadi kalau misalnya dia stop bukan berarti bingung ya, tapi biasanya misalnya nih dia harus melewati fitur ini step 4 gitu, tapi dia nggak sampai melewati, berarti mungkin button CTA-nya kurang terlihat seperti itu, ataupun dia nggak ngeh akan button tersebut yang harusnya diklik tapi malah tidak diklik, jadi terlihatnya seperti stop seperti itu. Jadi kalian harus observasi sedetail mungkin ya teman-teman. Jangan sampai usernya bertanya. Sebisa mungkin aplikasinya user friendly tanpa usernya harus bertanya, tapi dia bisa melihat dalam sekali lihat gitu ya, sekali coba seperti itu. Nah, ini juga contoh tabelnya. Misalnya kalian ini penyelesaian step A, step B kayak yang tadi, tapi ini lebih detail lagi ya. Misalnya target tingkat penyelesaian kalian ingin 90% dari banyaknya user. Misalnya ada 10 user, berarti tingkat penyelesaiannya harus sampai berapa persen gitu. Terus target waktu penyelesaian harus 10 menit tuh. Itu juga bisa dikasih waktu. Karena kalau juga terlalu lama
berarti ada sesuatu yang perlu diperbaiki seperti itu. Terus ini nanti bisa kasih catatan observasi, terus komentar-komentar dari user juga ditulis itu. Nah, dari komentar-komentar tadi kalian bisa juga klasifikasi mana yang menurut kalian permasalahannya sampai kritis ya. Kritis di sini sampai dia stop seperti yang tadi dijelaskan. Kalau sampai stop ataupun fiturnya tidak terlihat bisa dimasukkan di kolom kritis, ataupun catatan penting juga dimasukkan, ataupun perubahan minor. Nah, itu bisa kalian klasifikasi juga. Ini digunakan untuk melihat prioritasnya juga ya dari setiap usernya. Kalau dari 5 user, 5-5-nya juga terdapat permasalahan yang sama gitu ya. Berarti itu kan sesuatu yang kritis gitu ya. Sesuatu yang perlu kalian revisi atau rubah. Nah, seperti itu. Nah, kalau sudah selesai, kalian bisa melakukan revisi dan melakukan looping lah istilahnya. Looping ke tahap user testing lagi gitu. Jadi sehabis revisi ditestingkan lagi. Kalau sudah bagus dan tidak ada komen yang terlalu kritis, nah itu kalian bisa lanjut ke tahap selanjutnya seperti itu teman-teman.